Desa Bendosari merupakan salah satu desa dari 13 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Bendosari terdiri atas 12 RW dan 51 RT yang tersebar ke 3 dusun, yaitu meliputi Dusun Bendosari, Dusun Ngasinan, dan Dusun Penjalunan. Wilayah Desa Bendosari terletak pada wilayah dataran dengan koordinat antara 111.92.712 bujur timur dan 08.01278 lintang selatan dengan luas kurang lebih 250.000 meter persegi. Pusat pemerintahan Desa Bendosari terletak di Dusun Ngasinan, RT 02 RW 01, Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dengan menempati area lahan seluas 800 meter persegi. Jumlah penduduk Desa Bendosari kurang lebih 5.879 jiwa yang tersebar ke 3 dusun tersebut. Dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 2.936 jiwa dan perempuan 2.919 jiwa. Dari hasil nilai rata-rata indeks desa membangun, Desa Bendosari memiliki nilai sebesar 0,6060. Maka Desa Bendosari diklasifikasikan sebagai desa berkembang. Desa Bendosari sendiri memiliki beberapa potensi seperti salah satunya yaitu tahu. Cukup banyak pemilik usaha tahu yang ada di Desa Bendosari. Namun tidak hanya itu, di Desa Bendosari juga terdapat produksi kerupuk, kolam perikanan, peternakan ayam, perkebunan tebu atau perkebunan jagung, dan beberapa usaha makanan dan juga kerajinan serta kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Damayanti dari jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 12402173174. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan yang telah saya kerjakan dengan judul Kondisi Sosial Ekonomi Home Industri Tahu di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai dasar pemikiran. Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembangunan desa. Tujuan dari pembangunan desa itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, home industry memiliki kontribusi yang cukup berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu home industry yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu home industry tahu. Di Kabupaten Tulungagung sendiri cukup banyak daerah penghasil tahu yang mana lebih didominasi oleh home industry. Salah satu wilayah yang cukup banyak terdapat home industry tahu yaitu di wilayah Desa Bendosari. Home industri tahu yang ada di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung ini menjadi salah satu potensi desa yang patut untuk dikembangkan. Home industri tahu di Desa Bendosari telah banyak berkembang, baik dari segi jumlah usaha maupun juga dari segi jumlah produksi. Namun sayangnya hal ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Home industri tahu di Desa Bendosari ini memiliki kondisi yang sama antara satu dengan yang lainnya, baik itu dari segi produksi, pesaing yang dihadapi, hingga pemasaran. Kebanyakan home industri tahu yang ada di Desa Bendosari ini lebih banyak tenaga kerja yang berasal dari keluarga itu sendiri. Jarang sekali ada tetangga ataupun orang lain yang bekerja pada suatu home industri tahu. Dari banyaknya produsen tahu yang ada di Desa Bendosari menjadikannya salah satu sumber penghasilan dan juga peluang usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dari masyarakat. Indikator dari tingkat kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri dapat diukur dengan melalui pendapatan atau penghasilan yang diterimanya.
Apabila keluarga telah memiliki penghasilan yang lebih atau cukup besar, maka mereka akan dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, seorang pengusaha seperti pemilik home industri tahu dapat dikatakan sukses apabila mereka dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan di lapangan. Selama pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan secara virtual ini, saya menemukan beberapa permasalahan yang ada di Desa Bendosari ini, seperti perkembangan dan kemajuan desa yang tertinggal, tidak berkembangnya BUMDes, pinjaman usaha desa yang berjalan kurang lancar, serta potensi desa yang kurang perhatian dari pemerintah desa. Salah satu potensi yang kurang perhatian yaitu usaha home industri tahu. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan juga bantuan pengembangan usaha dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dari suatu usaha industri tahu yang ada dan akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat berkurang, maka hal ini akan mengarah pada pembangunan desa yang berarti kurang berjalan lancar. Apabila sosialisasi dan juga bantuan dapat berjalan lancar, maka dapat membuat usaha home industri tahu ini memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, yang mana nantinya juga akan digunakan sebagai wadah untuk pengembangan atau pembangunan desa, sehingga desa bisa mengalami perkembangan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis terhadap temuan studi dengan judul Kondisi Sosial Ekonomi Home Industri Tahu di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Pertama kali, saya akan membahas mengenai apa itu home industry. Home industry adalah suatu usaha kecil yang dilakukan di rumah atau daerah tempat tinggal untuk mengelola barang mentah ataupun barang setengah jadi hingga menjadi barang yang memiliki nilai jual. Selanjutnya, mengenai kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang telah diatur secara sosial dan juga menempatkan seseorang tersebut pada posisi tertentu di dalam suatu masyarakat. Pada kondisi sosial ekonomi home industri tahu di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung ini terbagi ke dalam 4 faktor. Yang pertama ada tingkat pendidikan, yang kedua ada pekerjaan, yang ketiga pendapatan, dan yang keempat tempat tinggal. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai tingkat pendidikan. Pendidikan adalah unsur yang sangat penting di dalam suatu kehidupan. Dengan pendidikan yang tinggi, maka seseorang akan mampu untuk mencapai peluang usaha dengan hasil yang lebih baik. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seseorang nantinya juga akan berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Dari hasil analisa yang telah saya peroleh, rata-rata pendidikan pemilik home industri tahu di Desa Bendosari adalah SD sampai SMP. Namun hal tersebut tidak membuat mereka melupakan pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan anak tetap menjadi hal yang utama bagi mereka, dan mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Rata-rata anak pemilik home industri tahu yang ada di Desa Bendosari setidaknya menempuh pendidikan hingga ke jenjang SMA atau SMK. Selain itu, walaupun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pemilik home industri tahu hanya sebatas SD sampai SMP, namun hal itu tidak membuat mereka kesulitan dalam mengelola usahanya. Hal tersebut terbukti bahwa usaha mereka masih bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, mengenai pekerjaan. Pekerjaan merupakan sesuatu yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi seseorang. Karena dengan bekerja, seseorang dapat mempertahankan hidup dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di dalam home industri tahu sendiri, pekerjaan yang dimaksud yaitu mengenai kegiatan ekonominya yang terdiri dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dari hasil analisa yang saya peroleh, rata-rata home industri tahu di Desa Bendosari memproduksi sekitar 20-35 kg setiap harinya, dan bahkan juga bisa lebih banyak. Untuk proses pembuatannya tentunya sama dengan proses pengelolaan tahu pada umumnya.
Kedelai biasanya akan direndam pagi hari dan akan mulai dimasak pada siang hari, lalu dijual keesokan paginya. Untuk distribusi, biasanya mereka menjualnya dengan cara berkeliling, mengantarkan ke warung makan atau tukang sayur, dan juga menjualnya ke pasar, yang tentunya mereka memiliki sasaran wilayah yang berbeda-beda. Untuk sasaran konsumen mereka biasanya adalah ibu rumah tangga, pengunjung pasar, pemilik warung makan, dan juga tukang sayur. Dari sini dapat dilihat bahwa pekerjaan dari pemilik home industri tahu bisa menjadi suatu pekerjaan yang patut untuk ditekuni karena bersifat fleksibel terhadap pengelolaan usaha, di mana di sini para pemilik usaha bisa mengontrol sendiri usahanya tersebut dari rumah. Lalu yang ketiga mengenai pendapatan. Pendapatan merupakan balas jasa atau imbalan yang diperoleh seseorang atas terjadinya kegiatan produksi pada suatu pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh dalam home industry berupa laba dari hasil penjualan atas produk ataupun jasa. Dari hasil analisa yang saya peroleh, rata-rata modal yang digunakan oleh para pemilik home industri tahu yang ada di Desa Bendosari berasal dari milik pribadi dan juga ada yang berasal dari pinjaman. Lalu untuk rata-rata biaya yang mereka keluarkan biasanya digunakan untuk membeli bahan baku seperti kedelai, cuka, dan juga bahan bakar untuk memasak. Selain itu ada pula biaya tambahan lain seperti pembayaran listrik untuk produksi, pembelian bahan bakar kendaraan untuk penjualan, kantong kemasan, dan juga minyak goreng untuk menggoreng tahu. Untuk omset yang didapatkan dihitung dari banyaknya hasil produksi, di mana untuk satu papan biasanya dihargai sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000. Laba bersih yang mereka dapatkan setidaknya adalah 20 sampai 25% dari omset yang didapatkan. Setelah diambil laba atau keuntungan, maka pendapatan akan digunakan untuk membeli bahan baku kembali, dan keuntungan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan sebagian lainnya akan ditabung. Dari sini dapat kita lihat bahwa usaha tahu juga memiliki pendapatan yang lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan juga untuk menabung. Lalu yang terakhir ada tempat tinggal. Tempat tinggal adalah suatu indikator yang mana digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dari seorang penduduk. Rumah dapat menunjukkan suatu keadaan sosial ekonomi dari suatu keluarga yang menempatinya. Untuk mengukur tingkat sosial ekonomi pada seseorang berdasarkan tempat tinggal yang dimiliki, dapat dilihat dari beberapa hal seperti kualitas rumah tinggal, yang mana dilihat dari kondisi fisik yang ada pada bangunan. Yang kedua, fasilitas rumah tinggal yang mana dilihat dari kelengkapan fasilitas seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan juga penerangan yang baik. Lalu yang ketiga, mengenai status kepemilikan rumah, di mana tempat tinggal tersebut adalah milik pribadi atau menyewa atau menumpang. Selain itu, dapat dilihat pula apakah rumah yang mereka tinggali merupakan rumah yang hanya sebagai tempat tinggal atau rumah produktif. Dari hasil analisa yang saya peroleh, rata-rata tempat tinggal yang dimiliki oleh para pemilik home industri tahu yang ada di Desa Bendosari adalah rumah produktif. Hal ini karena mereka melakukan proses produksi di tempat tinggal mereka sendiri. Untuk kualitas rumah, rata-rata rumah para pemilik home industri tahu memiliki kondisi fisik bangunan yang permanen, lengkap dengan dinding, lantai, dan atap genteng, serta luas yang lumayan luas. Untuk fasilitas rumah, mereka juga sama-sama memiliki kualitas dan kenyamanan yang baik. Fasilitasnya pun juga lengkap, mulai dari air bersih, perawatan yang terjaga, dan juga penerangan yang baik. Bahkan fasilitas lain berupa peralatan rumah tangga untuk menunjang pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Untuk status kepemilikan rumah, rata-rata tempat tinggal yang dimiliki oleh para pemilik home industri tahu adalah rumah milik pribadi. Dari beberapa hal tersebut tentunya menandakan bahwa kondisi sosial dari pemilik home industri tahu ini pun dapat dikatakan baik.
Itu tadi pembahasan dari hasil laporan praktik pengalaman lapangan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.